Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya semangat ya? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pelajaran untuk memenuhi presentasi UKIN PBG dalam jabatan. Di sini saya yang bernama Reza Rizky Febriandi akan melakukan presentasi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Jempol pen, Pak. Tegar, Amarullah, Selamat, Khairul Anam, Yusron, Ruby, Erna, Salman, Yoga, Andi, Zainal Arif, Dika, Hasan, Jevero, Raihan Effendi, Hilman, Reza. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Apakah Anda tahu tentang pergantian siang dan malam? Nah, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam dengan panjang siang dan malam yang berbeda-beda. Salah satunya, belahan bumi mengalami malam, maka belahan bumi lainnya mengalami siang. Pergantian siang dan malam ini karena bumi mengalami rotasi. Namun, bagaimana bumi dapat mengalami rotasi? Rotasi bumi terjadi disebabkan oleh adanya gaya gravitasi antara bumi dan matahari. Gravitasi matahari menarik bumi ke pusat matahari, sedang gaya gravitasi bumi tetap mempertahankan posisi bumi, sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari agar tidak tertarik ke pusat gravitasi matahari atau tetap berada pada orbitnya. Nah, biar lebih jelas lagi, mari kita lihat tayangan berikut ya.
Baiklah, sebelum kita ke materi, apakah Anda ingat tentang konsep hukum Newton tentang gerak? Yang pertama ya, hukum pertama Newton. Apakah ada yang ingat? Ya, benda yang diam maka gayanya nol. Oh ya, betul. Tepuk tangan. Terus yang kedua, apakah ada yang ingat dulu hukum kedua Newton? Ya? Gaya berbanding lurus dengan kecepatan. Oh, betul. Apakah ada yang ingat dengan hukum ketiga Newton? Ya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ulang ya. Apakah ada yang ingat dengan hukum ketiga Newton? Oh ya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Betul. Terus sudah ya? Suatu benda yang diam akan terus diam, sedangkan suatu benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan akan terus bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Sigma F sama dengan 0. Sekarang hukum kedua Newton dibaca baru. Jika sebuah benda dikenai gaya F, maka akan mengalami kecepatan A. Jika sebuah benda dikenai gaya F, maka akan mengalami percepatan A yang besarnya berbanding lurus dengan gaya tersebut dan arahnya sama. F sama dengan M kali A. Sekarang tentang hukum ketiga Newton. Monggo dibaca. Sebuah benda yang dikenai gaya aksi akan melakukan perlawanan dengan gaya reaksi yang sama besar, sedangkan arahnya berlawanan dengan gaya aksi tersebut. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Terima kasih. Orientasi masalah yang pada pertama ini ya, ketika kita mandi, air yang kita guyur akan jatuh ke bawah, meskipun air yang kita guyur dari atas kepala kita. Tentunya timbul pertanyaan dari kita, mengapa hal itu dapat terjadi? Benarkah adanya suatu gaya yang mempengaruhi air tersebut sehingga kembali ke permukaan bumi? Jelaskan pendapat Anda. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan secara sederhana kenapa air bisa kembali ke bawah? Karena ada gaya gravitasi bumi. Oke, terima kasih. Sekarang mari kita bagi secara kelompok seperti pada pertemuan kemarin ya. Silahkan berdiri yang kemarin saya suruh untuk dibagi kelompok, monggo, dan berganti kelompoknya. Kemudian perwakilan kelompok silahkan ke depan untuk mengambil lembar kerja. Ini Hasan. Ini Andi. Ini Supandi. Jadi untuk sebentar lagi ini Anda akan mencoba mengisi tabel yang ada di LKPD itu ya. Saya kasih contoh ya. Yang pertama itu apa, Mas? Dengan massa berapa?
Yang pertama tabel itu. Masa 1 20 kg, masa 2 15 kg. Nah, ini bisa dikecilkan ya. Sampai 20. Atau ini bisa digeser. 20 kg. Nah, 10. Nah, ini yang masa kedua. 15 kg. Nah, 15. Dicoba semuanya ya. Jarak benda 7 meter. 7. Ya, Pak. Nah, ini penggarisnya ini bisa digeser. Ini ditaruh di 7. Nah. Ini adalah yang di sini scientific notation. Anda bisa lihat di situ hasilnya ya. Bisa jadi pangkat ya. 3,97 kali 10 pangkat min 10. Paham? Kalau ini saya pencet desimal ya. Kalau saya pencet desimal jadinya 0,0000000000397 Newton. Ini dalam bentuk desimal. Desimal ini maksudnya dalam bentuk koma ya. Ada komanya ya. Biar lebih mudah kita gunakan yang scientific notation ya. Nah, itu kan lebih gampang nulisnya ya. 3,97 gayanya ya. Gaya pada masa kedua oleh masa pertama 3,97 kali 10 pangkat min 10. Itu bisa diisikan di tabel yang pertama ya. Ada apa? Ada jawaban dari yang depan. Nah, itu ya. Ditulis di sini nanti. Terus yang 20 kali 15 tulis sini ya. Terus ini nanti
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Saputra. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Kesimpulan sementara 1. Semakin besar massa benda maka semakin besar massa, semakin besar gaya Besar pula gaya, kan tak cukup itu. besar massa benda semakin besar pula gaya gravitasi. Dema dema, mari dia dema. Mari lah. Ada baca gitu. Tak usah aja mentapel. Oh iya. Iya, langsung. Tegada ya. Kesimpulan sementara 1. Semakin besar massa benda maka semakin besar massa benda semakin besar pula gaya gravitasi. Kesimpulan sementara 2. Semakin besar jarak benda semakin besar. Kecil. Ada mai baca boleh bibanmu. Semakin kecil. Oh ya. Kesimpulan sementara 2. Semakin besar jarak benda semakin kecil gaya gravitasi. Berdasarkan kedua kesimpulan sementara di atas, rumuskanlah hukum Newton tentang gravitasi. Kesimpulan pertama. Dem masih baca mah bosan kok. Demaan nih. Demo nih. Tahu lah. Salah ni kok jadi. San ben macam si demaan San. Tolong. Saya Muhammad Tegar Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Prasetyo. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Jarak benda 7 meter. Massa ke-1 20 kg. Massa kedua 15 kg. Massa 1 dikali massa 2 sama dengan 300. Dan gaya gravitasinya adalah 3,97 kali 10 pangkat min 10 Newton. Nomor 2. Jarak benda 7 meter dan massa pertama 25 kg dan massa kedua 20 kg. Massa pertama dan dikali massa kedua sama dengan 500 dan gaya gravitasinya adalah 6,62 kali 10 min pangkat min 10 Newton. Ketiga, jarak benda 7 meter, massa pertama 30 kg dan massa kedua 25 kg. Massa pertama dikali massa kedua sama dengan 750 dan gaya gravitasinya 9,93 kali 10 pangkat min 10 Newton. Kesimpulan sementara, semakin besar massa benda maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Kedua, menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Nomor 1, jarak pertama 5 meter dan jarak kedua 25 meter. Dan massa ke-1 25, massa keduanya 30 kg. Massa pertama dikali massa kedua sama dengan 750 dan gaya gravitasinya 2,00 kali 10 pangkat min 9 Newton. Kedua, jarak benda 6 meter dan jarak benda kedua 36 meter. Maka massa pertama 25 kg dan massa kedua 30. Massa pertama dikali massa kedua sama dengan 750 dan gaya gravitasinya adalah 1,39 kali 10 pangkat min 9 Newton. Ketiga, jarak benda 7 meter dan jarak benda kedua 49 meter. Massa pertama 25 dan massa kedua 30 meter per kilogram. Massa pertama dikali massa kedua sama dengan 750. Maka gaya gravitasinya adalah 1,02 kali 10 pangkat min 9 Newton. Kesimpulan sementara kedua, semakin besar jarak benda, semakin kecil gaya gravitasinya. Berdasarkan kedua kesimpulan sementara di atas, rumuskanlah hukum Newton tentang gravitasi. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasinya.
Dan semakin besar jarak benda, semakin kecil juga gaya gravitasinya. Berdasarkan bunyi hukum Newton tentang gravitasi, tuliskan persamaan matematisnya. F sama dengan G M1 kali M2 per R2. G sama dengan tetapan gravitasi 6.672 kali 10 pangkat min 11 kilogram pangkat 2. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amarullah. Yang pertama, menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. 1. Jarak benda 7 meter, massa 1 20 kg, massa 2 15 kg. Massa 1 kali massa 2 sama dengan 300. Gaya gravitasi 3,97 kali 10 pangkat min 10 Newton. Nomor 2, 7 meter. Massa 1 25 kg. Massa 2 20 kg. Massa 1 kali massa 2 sama dengan 500. Gaya gravitasi 6,62 kali 10 pangkat min 10 Newton. Nomor 3, jarak benda 7 meter. Massa 1 30 kg. Massa 2 25 kg. Massa 1 kali massa 2 sama dengan 750. Gaya gravitasi 9,93 kali 10 pangkat min 10 Newton. Kesimpulan sementara 1. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Yang kedua, menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Nomor 1, jarak benda 5 meter. Jarak benda kedua 25 meter. Massa 1 25 kg, massa 2 30 kg. Massa 1 kali massa 2 sama dengan 750. Gaya gravitasi 1,92 kali 10 pangkat min 9 Newton. Nomor 2, jarak benda 1 6 meter. Jarak benda 2 36 meter. Massa 1 25 kg, massa 2 30 kg. Massa 1 kali massa 2 sama dengan 750. Gaya gravitasi 1,35 kali 10 pangkat min 9 Newton. Nomor 3, jarak benda 1 7 meter. Jarak benda 2 49 meter. Massa 1 25 kg, massa 2 30 kg. Massa 1 kali massa 2 sama dengan 750. Gaya gravitasi 9,93 kali 10 pangkat min 10 Newton. Kesimpulan sementara 2. Semakin besar jarak benda, semakin kecil gaya gravitasinya. Berdasarkan kedua kesimpulan sementara di atas, rumuskan hukum Newton tentang gravitasi. Gaya gravitasi di antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya kemudian berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Berdasarkan bunyi hukum Newton tentang gravitasi, tuliskan persamaan materinya. F sama dengan G M1 kali M2 per R2. G sama dengan tatapan gravitasi 6.672 kali 10 pangkat min 11 N M kuadrat atau kilogram kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita sudah melaksanakan beberapa tahap, ya. Betul anak-anakku? Semoga semuanya mendapatkan pengetahuan, ya. Nah, kesimpulannya bahwa gaya gravitasi antara dua buah benda itu sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Semoga dari praktek kita pada siang hari ini bisa membuat Anda terbuka pikirannya, ya, tentang pentingnya gaya gravitasi. Oke. Nah, terakhir, ya, sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan doa. Monggo pada ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anakku. Semangat. Stop. Apa ada yang